Bertanya lagi Musa, faqala Musa, wa ma julmatani ya Rabbi, untuk menerangi dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, julmatul qabri wal yaumal qiyamati, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur dan hari kiamat. Jadi tidak mungkin umat Islam itu masuk neraka. Ini kadang-kadang saya sedih sekali dengan di masjid-masjid ada ustadz yang berceramah, kalau tidak ikut golongannya masuk neraka. Innalillahi. Ini ustadz belum tahu barangkali ini hadis ini. Yang masuk neraka itu orang kafir. Allahumma adina fiman hadait, ente sebagai makmum, amin. Wa fiman apait, amin. Wa tawallana fiman tawalait, wa barik lana fima atoit, wa qina bi rahmatika syarrah ma qadait. Aminkan. Besoknya Muhammadiyah yang jadi imam tidak baca kunut, antum juga aminkan. Insyaallah. Ini persoalan yang ada sekarang, umat Islam tidak bersatu. Bukan mayoritas lagi saat ini, kita minoritas, karena tidak mau bersatu. Mantap Ustaz, jangan dipetak-petakkan agama ini. Tenang, saya ceramah ini. Jadi kalau kita tidak bersatu, ini akibatnya. Lawan membaca, melihat celah, masuk dia ke dalam. Apa kata Allah? Fala tu'ti'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu taat kepada perintah orang kafir, berjihadlah dengan jihad yang besar menghadapi mereka. Ini kebesaran jiwa kita jadi kerdil. Saya tadi baru mau ke sini, lewat di depan lorong situ ada anjing, ekornya masuk, hampir saya tabrak. Kira-kira begitulah modelnya sekarang, ekornya sudah ke bawah. Nggak ada lagi yang berani berteriak tentang kebenaran. Minimal penjara, maksimal mati. Orang mukmin tidak pernah mati. Apalagi di bulan Ramadan begini. Ada 3 keberkahan yang Allah berikan. Pertama, kepada orang yang berpuasa. Kedua, bayi-bayi yang dilahirkan pada waktu bulan Ramadan. Bayi yang mana Ustaz? Semua bayi. Entah bayi mukmin, ibunya mukmin ataupun kafirin. Semua bayi yang dilahirkan pada bulan Ramadan mendapat rahmat dari Allah. Dan yang ketiga, orang yang masuk Islam di bulan Ramadan. Saya dan keluarga, istri, anak masuk Islam 11 Oktober tahun 2006 bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Ingin saya ke masjid. Dasar persatuan Islam itu terbentuk pada waktu sholat fardu, sholat berjamaah. Seorang panglima perang dari Rusia bertandang ke Mekah di musim haji. Allahu Akbar. Seorang syekh bertanya, wahai jenderal, antum berpengalaman di bidang perang dan mengumpulkan pasukan berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu, beratus ribu, bahkan berjuta-juta pasukan. Berapa hari diperlukan untuk mengumpulkan sebanyak ini? Kata seorang jenderal, mengumpulkan pasukan sebanyak yang saya lihat di Mekah ini memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan memakan tahun. Tapi di Mekah hanya dalam hitungan menit pasukan sudah terbentuk mengelilingi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa makna daripada itu, ibu bapak? Bahwa tidak ada sesuatu yang berarti di dalam Islam, tidak ada sesuatu yang mengangkat derajat Islam kecuali persatuan. Orang kafir melihat, mana pernah ada kafir menang melawan Islam dalam catatan sejarah sampai terakhir perang Mu'tah. Hanya 300 pasukan, 3.000 pasukan Rasulullah berhadapan dengan 200.000 Romawi, dicampur dengan pasukan kafir Arab beragama Kristen. Siapa yang menang? 3.000 mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Itu perang yang terakhir. Umar bin Khattab dan Sultan Mehmed menduduki Lisabon yang disebut dengan singa padang pasir.
Adakah Islam pernah kalah dalam catatan sejarah? Islam tidak pernah kalah. Bagaimana supaya Islam kalah? Kafir punya strategi. Pakai orang Islam, hancurkan Islam. Allahu Akbar. Tikam dari dalam. Bu. Yang paling cepat bunuh suami, menjatuhkan reputasi suami, tetangga atau ibu? Tetangga atau ibu? Ibu. Yang menjatuhkan istri, reputasi istri, tetangga atau suami? Allahu Akbar. Kita sedang ditikam dari dalam. Ada satu kelompok kecil di Indonesia ini yang suka bermain. Dia tidak banyak jumlahnya. Sedikit sekali jumlahnya. Saya sudah membuat satu hipotesis yang disebut dengan Taumaktopus mimicus. Sebuah karakter hewan berkamuflase antara bunglon dan gurita. Mempunyai pigmen biru dan putih. Itu yang melekat pada bunglon. Tanpa disadari secara alamiah, begitu menempel di batu putih, menempel di batu coklat, menempel di pohon berwarna hitam, menempel di daun hijau, bunglon dalam sekejap dapat berubah warna. Begitu juga gurita, mempunyai pigmen lebih banyak warnanya. Manusia cuma satu pigmen, melanin. Apa itu? Warna coklat. Lalu saya menuangkan ke dalam buku yang berjudul Munafik. Ternyata munafik ini memang turunan. Memang kalau dari neneknya munafik sampai ke bawah munafik. Peristiwa 65 maksud saya menyisahkan generasinya sampai hari ini sudah besar-besar. Dendam kesuman. Kalau kita tidak waspada, saya bekas pendeta ibu bapak. Tapi kalau memurtadkan orang Islam itu konsep Kristen. Matius 28, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Sudah lupa karena sudah sering sebut Al-Quran. Itu konsep Kristen. Memurtadkan orang Islam, yes. Tapi menganiaya orang Islam, nggak berani dia. Nggak berani. Karena Kristen menerapkan sebuah ajaran, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada seluruh hukum inilah tertuang kitab Taurat para nabi dan kitab Musa. Itu ajaran Kristen. Jadi dia tidak mungkin menikam. Siapa ustaz yang tikam imam sementara sholat? Yang tikam Syekh Ali Jaber? Yang membunuh banyak ulama dari tahun 48-65 sampai hari ini? Komunis. Buka mata kita ibu bapak. Dan tidak menutup kemungkinan ada dia di sini. Mampus kau kalau dengar. Ini yang datang bukan Yahya, Umar bin Khattab. Nah, mesti begitu Pak. Ya, semakin diancam jangan semakin tunduk, semakin diancam melawan. Nah, itu baru ustaz. Bagaimana jamaah mau berani? Ustaznya sendiri pasukan perangnya lari. Allahu Akbar. Ini bukan soal untung rugi, soal bagaimana mencari muka di hadapan Allah. Pengabdian yang paling utama kita di dunia adalah Allah. Tanya Joko Widodo, tanya Ma'ruf Amin, bangun pagi dia kemana? Dia hormat bendera? Tidak. Hormatnya dua tangan diangkat. Allahu Akbar. Dia sujud kepada Allah. Dan keberkahan mereka menjadi pejabat. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Andaikan Pak Jokowi kemarin beragama di luar Islam, Pak Ma'ruf bukan Islam, bisa nggak jadi presiden? Nggak bakal jadi presiden. Nah ini maksud saya. Sadar betul. Gelar yang Allah berikan tidak ada yang lebih tinggi di dunia ini kecuali gelar Muslim. Itu yang saya rebut, itu yang saya dapati dan keluarga. Hampir 15 tahun kami berkeliling Indonesia. Bukan naik pesawat, naik mobil, dipitnah, dihina, dicaci maki. Itulah harga yang harus kami bayar ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Ibu bapak aman-aman saja. Jalan ke pasar biasa, tapi kami ini Allahu Akbar, kemanapun tingkat kewaspadaan tinggi. Takut nggak pernah, karena takut bagian daripada setan. Jangan pernah takut, tapi waspada tinggi. Mau masuk rumah makan, lihat dulu ada tulisan Arab nggak di dalam rumah makan ini? Ada lafaz Allah dan Rasul nggak? Oh ada, berarti Muslim. Mau nginap di hotel pun hati-hati. Kenapa? Karena kami
yang tidak suka ketika kami mendapat kebenaran. Bukan gampang ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, dikutuk, dicaci maki oleh orang kafir. Masya Allah. Tinggal belum ketemu saja batunya, kapan mereka ketemu dan habisi. Teman-teman saya yang masuk Islam, ada banyak yang sudah mati karena mempertahankan iman Islam. Sampai dia digorok, sampai dia dicambuk, sampai dia dibunuh. Tidak ada keluar kata-kata untuk kembali ke agamanya semula. Ini pertahanan iman. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar, sudah kiai. Kendati menjelek-jelekkan sesama Muslim. Satu diangkat, satu ditangkap, satu dipenjarakan. Ibu bapak pikir Indonesia ini aman-aman saja? Sampai bulan Ramadan ini masih ribut di media sosial, melempar statement seolah ormas ini lebih baik daripada ormas A, ormas B, ormas C. Siapa yang bicara? Orang menyebut kiai. Sebagian masyarakat memanggilnya kiai. Saya berceramah begini, lain kali jangan panggil ustaz. Ustaz itu tidak mudah. Terbiasa di Indonesia ini, orang baru sebut satu ayat panggil ustaz. Asal sudah muncul di TV, ustaz. Tidak mudah menjadi buya, tidak mudah menjadi ustaz. Kenapa? Pertama, keilmuannya harus diuji. Yang kedua, konsistensi akhlak dan moral. Yang ketiga, kejujuran terhadap Allah dan Rasul, terutama jujur kepada umat. Dipanggil kiai, dipanggil ulama, bagaimana tinggalkan umat? Coba tanya nih ibu-ibu, kalau ada suaminya pergi meninggalkan beliau, sakit hati nggak? Sakit hati nggak bu? Kalau ditinggalkan mati nggak sakit hati, tapi kalau ditinggalkan kawin lagi, itu maksud saya. Qiwamud dunya bi arba'ati asah. Tertib dunia ini bergantung pada Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ulama sudah tidak mau turun berdakwah. Kamilah yang dari kafir coba pakai ilmu para ulama. Siapa tahu membantu. Bukan ustaz. Lain waktu kalau mau persilahkan orang dari kafir masuk Islam, panggil mereka al-muhtadin. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang kami sesatkan, maka mereka adalah orang yang sesat. Apa namanya? Murtadin. Murtadin keluar dari Islam, muhtadin dari luar masuk ke dalam itu asli, betul-betul mendapat petunjuk. Kalau mu'alaf, wallahu a'lam bishawab. Bagi kadangkala beriman sore menyangkal. Kita umat Islam ini kadangkala kurang perhatian terhadap agama ini. Ingat ibu bapak, Islam merajai Eropa dan Amerika. Tahun 2016 populasi Islam di dunia cuma 1,6 miliar. Dalam tempo 4 tahun, tahun 2020-2021, populasi Muslim di dunia sudah 2 miliar. Jumlah penduduk bumi ini 8 miliar lebih. Seorang ahli sudah mengatakan 2075 insya Allah Islam akan merajai dunia. Tapi Allahu Akbar. Tapi jangan heran, tapi jangan pandang enteng, tapi jangan euforia. Itu perkembangannya di Eropa dan Amerika. Di Indonesia ini 5-10 tahun ke depan kalau keadaannya begini terus, tidak menutup kemungkinan Islam akan lenyap di Indonesia. Baru kabar tentang COVID saja, masih ada yang pakai masker. Allahu Akbar. 20% napas dimakan oleh masker. Bukan saya melarang. Ambok dari awal tidak pakai barang itu. Yang pertama Ambok sehat, itu Ambok tidak pakai. Iya. Yang kedua ada jejak digital. Jokowi katakan kita berdamai dengan corona. Saya pegang karena beliau leader. Berdamai dengan corona.
Makna filosofis dari kalimat Pak Jokowi begini. Saya dan ibu bapak dulu bermusuhan. Saya di Papua sebagai pendeta, kita musuh, beda akidah. Berjauhan pula. Saya di pulau di Papua. Kemudian datang, masuk Islam. Sekarang kita berdekatan. Nah, itu maksudnya, jangan takut-takut. Jangan pakai masker, berdekatan. Dalam masjid tidak ada penyakit. Kalau kepala rumah tangga, kalau bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya bajingan. Bapaknya maling, anak-anak maling. Bapaknya perampok, anak-anaknya perampok. Umat Islam setiap tahun diperbaiki, direvisi secara psikologis. Mobil saya 5.000 km berhenti, ganti oli. Supaya apa? Bukan catnya mengkilat, bukan bannya jadi tebal, bukan interior, exterior pada mobil, tetapi mesinnya terjaga dari perputaran engine. Begitu juga ibu bapak. Dari kaki saya bentuknya begini, wataknya begini, nggak berubah secara lahiriah, zahir. Tapi yang berubah adalah jiwa dan batin kita. Setiap tahun disuruh berhenti oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam. Supaya apa? Bertakwa. Disuruh berpuasa agar bertakwa. Man pariya bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jangankan berpuasa, senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Masya Allah. Ini usai diturunkan Suhuf Ibrahim 700 tahun Allah berikan 2 loh batu kepada Musa. Musa, ini Taurat, ajarkan kepada bangsa Israel, nenek moyang Bani Israel. Di mana Taurat diberikan? Di Bukit Tursina. Tetapi ingatlah Musa, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurruhum julmatani. Aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Faqala Musa, manur aini ya Rabbi. 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan. Bertanya lagi Musa, faqala Musa, wa ma julmatani ya Rabbi. Untuk menerangi 2 kegelapan apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, julmatul qabri wal yaumal qiyamati. Untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur dan hari kiamat. Jadi tidak mungkin umat Islam itu masuk neraka. Ini kadang-kala saya sedih sekali dengan di masjid-masjid ada ustadz yang berceramah, kalau tidak ikut golongannya masuk neraka. Innalillahi. Ini ustadz belum tahu barangkali ini hadis ini. Yang masuk neraka itu orang